Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال أيضا في آية أخرى وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير. الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. علماءنا الكرام وبالخصوص Ketua MUI Kabupaten Cianjur, Pangersa Al-Alim Kiai Haji Aan Abdul Rauf, wabilkhusus yang saya hormati Bapak Kiai Haji Saiful Ulum SAGMSI selaku Sekretaris Umum MUI Kabupaten Cianjur dan juga sekaligus dosen pada mata kuliah metodologi dakwah, dan juga yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Haji Rudi Ahmad Suryadi SPDI AG selaku Direktur Pendidikan Kader Ulama Angkatan Ketiga Kabupaten Cianjur, dan yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Wawan Ridwan SSJ MPD selaku Ketua Pokja PKU Angkatan Ketiga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur. Dan tak lupa yang saya hormati seluruh dan tim teknis pendidikan kader ulama Angkatan Ketiga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Cianjur, dan juga sahabat-sahabat, rekan-rekan seperjuangan dan seluruh kaum muslimin muslimat yang mendengarkan atas ceramah singkat pada kali ini. Sedaya puja dan syukur marilah kita panjatkan kehendak Ilahi Rabbi, yang mana alhamdulillah kita pada kali ini sampai saat ini masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat sehat terutama yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Dan tak lupa salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada paduka alam, Habib tertinggi manusia termulia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk membahas sekelumit atau sekilas mengenai babul rizki. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rezeki merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seluruh makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi ini. Ada rezeki yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makhluknya tanpa terkecuali. Dan setiap orang mendapatkan rezeki dengan kadar dan waktu yang berbeda. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Surat Hud ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitab. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Tidak ada satu makhluk melata pun yang bergerak di atas bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Imam Ibnu Katsir menjelaskan mengenai ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan bahwa Allah lah yang menjamin rezeki makhluknya, termasuk semua hewan yang melata di bumi, baik yang kecil, yang besar, yang ada di daratan, ataupun yang ada di lautan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tempat berdiamnya binatang itu dan tempat penyimpanannya. Dengan kata lain, Allah mengetahui sampai di mana perjalanannya di bumi dan kemanakah tempat kembali, yaitu sarangnya. Inilah yang dimaksud dengan tempat penyimpanannya tersebut. Semua makhluknya pasti dijamin rezekinya, seperti jin, manusia, baik manusia yang beriman maupun yang ingkar, tumbuhan, dan lain sebagainya. Karena Allah memiliki sifat, yaitu sifat Ar-Razzaq, yang artinya yaitu Allah lah yang maha pemberi rezeki. Allah memberikan rezeki kepada hambanya dengan berbagai macam dan cara, sehingga pemberian Allah selalu melebihi apa yang diminta oleh hambanya. Sebagaimana Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut ayat ke-60, Bismillahirrahmanirrahim, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwas sami'ul alim. Yang artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad, dan berapa banyak makhluk yang bernyawa yang tidak mampu mengurus rezekinya sendiri. Maka Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan juga kepadamu. Dan Allah lah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, yaitu salah satu ulama terkemuka di abad ke-20 ini, beliau adalah sesosok mufassir atau ahli tafsir yang dikenal dengan sebagai tokoh sekaligus ulama kelahiran Mesir yang fokus dalam menekuni Al-Quran. Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi membagi derajat rezeki dalam 4 tingkatan, sebagaimana ungkapan beliau dalam kitabnya, yaitu kitab Tafsir Asy'arawi. Darajatul rizqi al-mal huwa adna darajat rizqi wal afiyah hiya a'la darajat rizqi, salahul abna'i huwa afdalur rizqi, wa ridha rabbil alamin huwa tamamur rizqi. Hadirin rahimakumullah, yang pertama, al-mal huwa adna darajat rizqi, yaitu rezeki yang berupa harta. Rezeki berupa harta benda merupakan tingkatan dasar, sehingga semua orang bisa meraih rezeki tersebut, baik itu hamba yang taat ataupun yang ingkar. Rezeki seperti ini mudah untuk didapatkan di seluruh penjuru bumi, bahkan dengan cara yang batil sekalipun. Itulah kenapa rezeki harta benda masuk kategori paling dasar derajatnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat ke-15, bahwasanya bumi diciptakan dengan mudah untuk dijelajahi dan diambil rezekinya oleh seluruh. Sebagaimana sabdanya, Bismillahirrahmanirrahim, huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihin nusyur. Ma'asyiral muslimin, yang kedua yaitu wal afiyah hiya a'la darajat rizqi. Yang kedua yaitu rezeki berupa kesehatan. Kesehatan masuk ke dalam tingkatan rezeki yang paling tinggi, karena kesehatan sangatlah mahal. Orang bisa saja miskin harta benda, akan tetapi jika badannya sehat, maka ia akan lebih bebas dan merdeka. Orang sehat akan lebih leluasa untuk melakukan hal aktivitas, tentunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena tugas kita hidup di dunia ini yaitu hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim,
wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, Allah alam bihaqikatul murad, tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia terkecuali hanya untuk beribadah kepadanya. Umat Islam juga dianjurkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika diberi kesehatan, walaupun mungkin hartanya sedang terbatas. Selain itu juga, manusia dianjurkan untuk selalu taat menjalankan ibadah yang wajib. Maka niscaya Allah akan memberikan kenikmatan yang lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Igtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramika, wa sihhataka qabla saqamika, wa sihhataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa firaghaka qabla syukrika, wa hayataka qabla mautik." Ma'asyiral muslimin, dan yang ketiga yaitu salahul abna wa afdalur rizki. Yang ketiga yaitu rezeki berupa keturunan-keturunan yang saleh dan salehah. Anak yang saleh dan salehah masuk ke dalam rezeki yang paling utama. Karena apa? Kita ketahui, sudah maklum, karena tidak semua orang bisa mendidik anak-anaknya menjadi saleh ataupun salihah. Anak-anak yang saleh akan membawa kebahagiaan kepada orang tuanya, maupun di dunia ataupun nanti kelak di akhirat. Maka bentuk rezeki seperti ini sangat diidamkan oleh banyak orang tua. Tidak semua orang tua bisa mendidik anaknya dengan sempurna. Ada seseorang yang memiliki ilmu yang tinggi dalam agama, akan tetapi belum tentu anaknya bisa meniru kedua orang tuanya. Maka Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita meminta keturunan-keturunan yang salih, salihah dan baik budi pekertinya, sebagaimana doa tersebut terekam jelas di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Imran ayat ke-38. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dan begitu pun dengan doa-doa yang dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk meminta keturunan yang saleh, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat ke-100 yang berbunyi, Rabbi habli minas salih, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang saleh. Bahkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk mendidik anaknya menjadi anak yang baik dan saleh, karena anak merupakan investasi masa depan dan harta yang tidak akan pernah putus sampai ke akhirat, yakni berupa doa-doanya. Hal ini disebutkan di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amalu illa min thalathin, shadaqatin jariyah, aw 'ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin salihin yad'u lahu." Ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin, tingkatan rezeki yang keempat yaitu waridha rabbil alamin huwa tamamur rizki. Tingkatan ataupun derajat rezeki yang keempat yaitu rezeki berupa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki berupa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan sempurnanya rezeki. Karena apa? Tidak semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan ridhonya. Karena ridho Allah hanya diberikan kepada hamba yang dan taat kepadanya. Maka beruntunglah kita, beruntunglah hamba-hamba yang mendapatkan rezeki yang berupa ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah sudah ridho dengan hambanya, maka Allah berjanji akan diberikan suatu imbalan, yaitu surganya.
Sebagaimana Allah berfirman dalam salah satu ayat, itu surat At-Taubah ayat ke-72. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu al-mu'minina wal-mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar. Dzalika huwal fawzul 'adzim. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini kita seringkali berjumpa dan berhadapan dengan berbagai berita-berita di media sosial yang menampilkan kekayaan, penghasilan, dan lain sebagainya. Yang mana ini sangatlah menggiurkan dari individu-individu tertentu, yaitu artis, pejabat, dan para sultan-sultan misal. Keadaan ini kerap membuat sebagian khalayak yang menyaksikan mereka menjadi menderita, terlebih lagi bagi kaum-kaum milenial. Penderitaan tersebut kemudian berimbas pada timbulnya rasa cemas dan takut yang berlebihan. Kondisi ini dalam ilmu psikologi disebut sebagai quarter life crisis. Masa kegalauan di mana seseorang yang bingung akan jati dirinya dan kehidupannya di masa depan. Perpaduan rasa cemas dan kondisi psikologis yang galau memang sangat kompleks untuk membuat orang jatuh dalam keraguan. Lantas, timbul pikiran dalam benaknya bagaimana cara untuk menghadapinya. Sejatinya perasaan tersebut timbul karena adanya perspektif yang salah dalam memahami rezeki tersebut. Hadirin rahimakumullah, untuk itu marilah kita selalu bersyukur atas nikmat dan rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Janganlah kita sesekali ingkar terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari atas nikmatku, maka pasti azabku sangatlah berat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulan pada kesempatan kali ini, marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Dan juga kesimpulan pada ceramah kali ini, sebagaimana yang dikatakan atau dikutip oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, yaitu rezeki ada 4. Yang pertama al-mal, harta termasuk wa adna darajat rezeki, yaitu rezeki atau tingkatan yang paling bawah. Yang kedua wal afiyah, yaitu ala darajat rezeki, derajatnya yaitu paling tinggi. Yang ketiga salahul abnan, huwa afdalur rizki. Yang ketiga yaitu salihahnya putra putri kita, yaitu termasuk paling utamanya rizki. Yang keempat yaitu waridho rabbil alamin, ridho dari Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk tamamur rizki, yaitu paling sempurna dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Insyaallah kita akan kembali di lain kesempatan. Dari saya, untur ma qala wala tanzur man qala. Ambillah sisi positifnya, tinggalkan sisi negatifnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.